Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbul mutatahhirin." Innallaha yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah suka kepada orang yang suka mensucikan, suka membersihkan, suka bertaubat, suka berwudu, bersuci. Al-mutatahhirin, baik mensucikan zahir ataupun batin, baik jaga kebersihan zahir ataupun batin, baik jaga kebersihan jasmani ataupun rohani. Innallaha yuhibbul mutatahhirin. Jadi Allah sangat suka kepada orang yang suka bersuci, bertaubat, berwudu, membersih, yang bersih ya. Innallaha jamil yuhibbul, atau innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah suka yang kepada indah-indah. Allah bersih, suka yang bersih-bersih. Allah baik, innallaha thayyibun yuhibbut thayyibat. Allah sangat baik, suka kepada yang baik-baik, apalagi yang sering mensucikan diri. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah suka kepada orang-orang yang bertaubat dan suka kepada orang-orang yang sering mensucikan dirinya. Kita sudah pernah membahas tentang wudhu, bahwa itu salah satu yang dianjurkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya untuk membersihkan diri kita dari hadas, yaitu kotoran batin, kotoran batin. Kalau najis kotoran jasmani, tapi kalau hadas itu kotoran batin yang hanya bisa dihilangkan dengan wudhu. Lah kenapa sih harus berwudhu? Apa rahasianya? Atau apa keistimewaannya Allah dan Rasulnya memberitakan kita kepada wudhu? Salah satu contoh ya. Jadi kita sudah membahas kepada filosofi wudhu ya, esensi wudhu. Nah sekarang apa sih gerakan di balik wudhu tersebut? Yang Allah inginkan buat kita itu apa? Contoh nih, kemarin ketika masa-masa COVID, lihat orang dianjurkan membersihkan tangan, mencuci tangan ya, sering-sering berkumur. Lihat, ini baru anjuran dari COVID. Sementara Islam sudah mengajarkan kepada umatnya, kepada pengikutnya dari dulu zaman Rasulullah SAW untuk berwudu. Famsahu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Sudah dari dulu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan itu. Supaya apa? Supaya kita tidak terkontaminasi dari virus, bakteri atau apa saja yang tidak baik buat tubuh kita dengan berwudu. Tapi bukan hanya zahirnya saja. Kalau itu kan zahirnya bakteri ya, itu hanya zahirnya. Sementara di balik itu semua yang lebih dahsyat, yang lebih luar biasa adalah bahwa wudhu itu membersihkan kita juga dari tempat-tempat setan. Bahwa setan bercokol di tubuh kita. Salah satu contoh, ada hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini muttafaq alaih. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza staiqadha ahadukum min naumihi falyantasir salasan fa inna syaitana yabitu ala khaysumih." Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang daripada kamu bangun dari tidurnya, ini tidur kapan saja nih ya, tidur malam atau siang juga tidur gitu. Itu namanya bangun tidur juga, tapi khususnya tidur malam, kemudian bangun di waktu katakan subuh. Apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW? Maka hendaklah ia menaikkan air ke hidung dan menghembuskannya 3 kali. Ya, idza staiqaza ahadukum min naumihi falyantasir salasan. Khaysum itu jadi kita menyedut air ke hidung kita sedut gitu ya. Kenapa demikian? Nah tentunya kita masukkan air ke hidung itu dengan melalui proses berwudu. Kalau wudu kan begitu, kita cuci tangan dulu ya, kemudian kita bersih-bersih. Setelah itu kita khaysum tuh, berkumur, memasukkan air ke hidung, itu salah satunya. Nah sementara Rasulullah menganjurkan seperti itu, maksudnya apa? Lihat, fa inna syaitana yabitu ala khaysumihi. Karena setan itu bermalam di lubang hidungnya. Tuh ya. Apa sih maksudnya? Apa arti setan bermalam di lubang hidungnya? Lihat, pemahaman sebenarnya kita serahkan kepada Allah dan Rasulnya.
Tetapi kalau kita perhatikan ya, setan yang tersebut di Quran dan hadis itu dapat kita pahami kotor-kotoran, keburukan-keburukan, kejelekan-kejelekan. Juga setan sebagaimana orang yang jahat dengan kemauan-kemauan yang buruk, ya. Jadi bentuk katakan setan itu satu, artinya setan yang sebenarnya memang di situ bermalamnya, ya, di lubang hidungnya. Ulama tafsir, ulama hadis ada yang memahami seperti itu. Nah, kemudian ada juga yang mengatakan karena khaysum itu adalah sumber sirkulasi nafas yang kita bernapas itu ribuan kali. Nah, di situ bercokol berbagai macam penyakit, bakteri, virus. Nah, makanya kita bersihkan dengan khaysum, dengan air. Kita masukkan ke hidung sebelum kita berwudu. Atau juga kata ulama, disitulah tempat bercokolnya keinginan-keinginan buruk. Ada lagi ya. Yang penting kita jalankan tuh perintah Rasul. Gitu. Falyantasir salasan fa inna syaitana yabitu ala khaysumihi. Sesungguhnya setan itu bermalam di lubang hidung. Ini kita harus yakini, kita harus pahami nih, kita harus imani bahwa itu benar. Ya, bahwa itu benar karena itu pendapat atau hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa lagi? Coba ada juga dalam hadis riwayat Imam Muslim ya. Hadis mengatakan hadis ini muttafaq alaih. Idza staiqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha. Salasan fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Muttafaq alaih. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila bangun seorang daripada tidurnya, idza staiqadha ahadukum min naumihi, jika bangun seseorang dari tidurnya, maka janganlah diselamkan tangannya di bejana. Fala yaghmis yadahu fil ina. Jangan kita benamkan tangannya itu di bejana, ya, dibenamkan dalam arti misalnya ada air seember, kita benamkan tangan kita langsung ke situ. Jangan. Kita ambil air segayung, kita cuci tangan kita guyurin tangan kita. Itu yang dimaksudkan. Kenapa demikian? Karena biasanya kita tidak tahu nih tangan kita selama tidur itu kemana aja tuh tangan. Mungkin bisa memegang racun atau bagaimana ya, kotor-kotoran. Nah, kita nggak tahu selama tidur. Makanya dibasuh dulu dengan air yang suci, itu dianjurkan juga 3 kali. Dan itu perintahnya sunnah. Sekalipun ada al-aslu fil amri al-wujub. Asal perintah dalam hadis dan Al-Quran itu mempunyai pemahaman wajib, tetapi dalam hal ini ulama mengatakan sunnah, mencuci dulu kedua tangan kita setelah bangun tidur. Meskipun dia sudah yakin tidak ngapa-ngapain tuh tangan, tetap dianjurkan untuk cuci. Itu hukumnya sunnah. Kita basuh dengan air 3 kali. Nah, sobatku, ini anjuran nih, karena kita tidak tahu tuh tangan kita kemana aja, ya. Jadi kita harus membasuhnya, sunnah membasuhnya sebanyak 3 kali setelah kita bangun tidur. Ini etikanya. Kemudian ada juga hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan asbigul wudu, sempurnakanlah wudu dan salat-salatilah antara jari-jari dan bersungguh-sungguhlah pada menaikkan air ke hidung, kecuali kalau engkau lagi puasa. Asbigul wudu wa khallil bainal asabi wa baligh fil istinsyaqi illa an takuna shaiman. Jadi kalau lagi puasa nggak usah masukin air ke hidung, bisa batal puasanya. Nah, sekarang apa sih rahasianya? Kenapa harus menghilalkan air ketika kita berwudu di antara jari-jari? Ini tangan kita nih, kan ada jari-jarinya tuh. Jari-jarinya ada sela-selanya kan, nah itu harus kita basuh juga itu. Ya, kita khilal. Artinya khilal itu kita masukkan jari-jari yang lain ke antara jari-jari tersebut, kita selang-selingi gitu. Sehingga di celah-celah jari tersebut tetap terbasuh. Jadi anjurkan juga untuk berkumur-kumur. Wali Abi Dawud fi riwayatin iza tawadda'ta famadmad atau famadmid. Ya, apabila engkau berwudu hendaklah engkau berkumur-kumur. Bukan hanya jari-jari. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dianjurkan loh, yaitu kana yukhallilu lihyatahu fil wudu. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyela-nyelati janggutnya waktu berwudu. Jadi bukan tangannya saja. Nah, apa sih gerangan sampai demikian Rasulullah menganjurkannya? Karena kata Rasulullah SAW dalam hadis yang lain bahwa di antara kuku tangan kita, kalau kepanjangan di bawahnya itu tempat tidurnya atau istirahatnya setan.
Makanya kuku jangan terlalu panjang, sekalipun panjang harus bersih. Ini kuku. Kemudian juga di sela-sela jari, baik jari tangan ataupun jari kaki, yang harus kita sela-sela tuh begitu ya. Sisi-sisi antara jari dengan jari harus kita sela-selain, dan itu harus basah, karena disitulah tempat bersembunyi setan. Baik sela-sela di tangan ataupun kaki. Makanya kita harus membasuhnya, kemudian menyelat-nyelatinya, menyeling-nyelinginya, gitu. Itu bahasa yang kita pahami ya. Jadi di antara jari jemari, baik tangan ataupun kaki, kita harus seling-seling itu. Ya, kita harus katakan ratakan dengan telunjuk supaya setan tidak ada yang bersembunyi di situ. Nah, itu sebagian di antara rahasia berwudu. Gerangan apa sih Rasulullah menganjurkan seperti itu? Nah, ternyata untuk mengantisipasi daripada godaan setan, atau juga dari berbagai macam sumber penyakit yang bercokol di situ. Supaya wudhunya, kata Rasulullah, sempurnakan wudhu. Anjurannya dalam beberapa hadis Rasulullah, sempurnakan wudhu dalam arti wudhu yang benar-benar, bukan hanya doanya tetapi cara membasuhnya pun, karena itu semua adalah mengantisipasi daripada setan, daripada penyakit. Nah, ini Islam luar biasanya. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya ya. Jadi di antara rahasia wudhu sebagiannya ya seperti itu. Nanti kita akan bahas lagi yang lebih luas. Ya, yang lebih luas, kenapa kita harus membasuh muka dan lain sebagainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.